Yeah, it's already signed. Mr. Quinton's waiting in my office. Kemarin Bang Bejo sempat baca-baca lagi nih komen curhatan dari kalian. Salah satunya adalah dari Mas Alpandex. Jadi doi cerita gini, doain gue ya bro, mudah-mudahan gue bisa pensiun. Gue kejebak di dunia slot padahal gue selalu kalah setiap bermain. Tapi rasa penasaran gue selalu besar. Gue selalu berharap bisa ngebeliin sesuatu buat calon istri gue yang dia impikan dengan cara berjudi. Setiap kalah, gue selalu merenung dan merasa gagal membahagiakan seorang wanita meski gue sadar jalan yang gue pakai itu salah. Wow, oke. Ya kita doakan dulu ya, semoga Mas Alpandex ini bisa pensiun dari dunia slot ya mas. Jadi gini mas, cara membahagiakan seseorang yang kita sayangi itu ada banyak cara. Gak harus beli barang mewah atau ngajak doi makan di tempat mahal. Yang penting Mas Alpa bisa nunjukin perasaan sayang buat doi. Misalnya ngajakin jalan-jalan atau sekedar nongkrong di teras rumah. Atau pilihan terakhir adalah jadi petugas KPPS. Jadi sebelum terlambat akhiri sekarang juga ya mas buat judi slotnya. Jadi tetap semangat ya buat Mas Alpa dan buat kamu semua yang sedang berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Dan selamat makan buatnya nonton sambil maem. Hari ini lauknya apa? Pria ini namanya Dan Mahoney. Dia adalah pegawai bank di Toronto dan baru aja naik jabatan menjadi seorang manajer. Mahoney adalah pekerja keras dan selalu menyapa semua orang di kantornya. Ia juga punya seorang kekasih bernama Belinda yang sama-sama menjadi karyawan di bank tersebut. Hubungan mereka sudah menjajaki fase yang serius, bahkan berencana untuk pindah rumah lalu tinggal bersama. Pagi ini, Dan Mahoney sudah ditunggu oleh nasabahnya yang merupakan seorang pengusaha bernama Dana Selkirk. Dana ingin mengajukan pinjaman di bank tempat Mahoney bekerja. Akan tetapi, Gooden, atasannya Mahoney, menganggap pinjaman itu terlalu tinggi untuk ukuran bisnis Dana. Dana pun memohon kepada Bill sampai Mahoney mengeluarkan perhitungan miliknya yang menyatakan bahwa perusahaan Dana memang layak mendapatkan pinjaman tersebut. Dan akhirnya Bill pun setuju. Dana lantas merasa begitu senang. Baginya Mahoney adalah dewa penolong yang dapat menyelamatkan bisnisnya seperti dewa Zeus yang membawa sensasional. Akan tetapi, di balik prestasi Mahoney yang cemerlang itu sebenarnya ia sedang terlilit soal perhutangan yang cukup rumit dengan seorang bandar bernama Frank Perlin. Siang itu tahu-tahu Frank menemui Mahoney di kantornya dan itu membuat Mahoney marah. Selama ini tidak ada yang tahu kalau Mahoney punya utang judi sebesar $10.300 atau setara dengan 160 juta rupiah yang kalau dibelikan sabun seluruh nganjuk bisa licin. Ia pun berjanji akan melunasinya beberapa hari lagi. Namun Frank bersikeras kalau Mahoney harus segera melunasinya. Akhirnya Mahoney pun berkata kepada Frank kalau ia akan menemuinya 1 jam lagi di tempat parkir. Sementara itu setelah Frank pergi, kini Mahoney harus berpikir cepat. Dan dengan berat hati, ia pun ngisi draft dengan nama Quinson yang merupakan anak buah Frank untuk mengajukan pinjaman. Maka 1 jam kemudian Mahoney menyerahkan draft tersebut kepada Frank dan Quinson. Mahoney berjanji kalau sebentar lagi pinjamannya pasti cair, apalagi saat ini posisinya yang menguntungkan sebagai manajer bank. Tapi yang terjadi justru berbeda. Setelah bertemu dengan Frank, Mahoney mencairkan pinjaman atas nama Quinson, namun tidak ia serahkan kepada Frank. Dengan kecerdikannya seperti kancil mencuri timun, Mahoney pun justru menggunakan uang itu untuk terbang ke Philadelphia dan berjudi di Atlantic City, sebuah kasino yang dikelola oleh seseorang bernama Victor Foss, atau yang sering dipanggil dengan Mr. Foss. Bagi Mahoney, berjudi adalah hobi yang sama pentingnya dengan pekerjaan. Kalau kata sista-sista iPhone boba mah namanya itu work-life balance, anjay. Selama 1 minggu ia bekerja keras di kantor, sekarang saatnya ia meredakan stres dengan mempertaruhkan uang yang baru aja ia dapatkan itu. Mahoney gak peduli menang atau kalah.
dia hanya suka berjudi. Karena dia memegang teguh hidup untuk berjudi dan berjudi untuk hidup. Bu, kayaknya ada yang salah deh. Yo, 11 from my winner, pay the line. Akan tetapi Atlantic City harus tutup pada pukul 6 sore. Mereka baru buka kembali pukul 10 malam. Aturan ini hampir membuat Mahoney kesal karena ia baru aja kalah di meja blackjack. Tapi akhirnya Mahoney pun menerima penjelasan itu dan ia pun beristirahat. Beberapa saat kemudian Mahoney menelpon pacarnya, Belinda, yang saat ini sedang pindahan ke rumah baru. Mahoney pun minta maaf karena ia nggak bisa menemani kekasihnya itu. Namun Belinda yang baik hati itu justru memaklumi Mahoney. Baginya Mahoney berhak untuk bersenang-senang setelah bekerja keras di kantor. Dan beberapa jam kemudian Atlantic City pun dibuka kembali. Mahoney pun kembali bermain di meja roulette, di mana ia sedang tidak beruntung malam ini. Bukannya menelan makanan, malam itu Mahoney kembali menelan kekalahan, sampai ia hanya menyisakan $500 di tangannya. Jadi Mahoney pun pulang kembali ke Toronto dan menemui kekasihnya. Pagi ini Mahoney sudah berada di rumah baru bersama Belinda. Dan karena Belinda merindukan pacarnya, ia pun cerita banyak hal. Ia berpikir kalau Mahoney hanya kelelahan setelah pulang dari luar kota. Padahal Mahoney habis rungkat ente-entean, kelangan duit yang paling tak sayang, bondoku melayang tego tenan. Belinda kemudian berencana untuk mengundang teman-teman mereka ke rumah baru ini. Ia ingin mengadakan makan malam sekaligus syukuran setelah pindahan. Dan Mahoney gak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Esoknya Mahoney pergi ke kantor seperti biasa. Namun ketika ia terjebak macet, Mahoney mendengar siaran pertandingan basket di radio. Hal itu pun memberikannya sebuah ide untuk kembali berjudi. Begitu sampai di kantor, Mahoney langsung menghubungi Frank dan memasang taruhan. Tadinya Frank menolaknya, tapi karena Mahoney memaksa, akhirnya Frank memasang taruhan atas nama Mahoney. Lalu sore ini ketika Mahoney pulang dari kantor, ia mengundang Doug ke rumah barunya itu, persis seperti rencana Belinda kemarin. Namun saat makan malam tiba, Mahoney justru tidak bisa menikmati pertemuan tersebut. Ia malah fokus dengan pertandingan basket di televisi dan mengabaikan teman-temannya. Mahoney sendiri merasa tegang dan ia jadi kecewa setelah tebakan skornya meleset, yang berarti ia juga kalah taruhan. Dad, what's your problem? North Carolina have won anyways. Esoknya Mahoney berangkat ke kantor seperti biasa lagi. Tapi pagi ini ia sudah mendapat panggilan dari bosnya karena ingin membahas pinjaman dana Salt Creek. Ternyata nasabah mereka itu ingin mencairkan pinjamannya sebesar $200.000. Dan dengan senang hati Mahoney pun mencairkan pinjaman itu. Karena faktanya ia mencairkan pinjamannya sebesar $300.000. Setelah itu begitu pulang kantor, Mahoney ngajakin Doug terbang bersamanya ke Philadelphia. Dan Mahoney pun menggunakan $100.000 dari uang Salt Creek itu untuk berjudi lagi di Atlantic City. Pokoknya Mahoney pengennya judi terus sampai kena azab. Akhirnya keberadaan Salt Creek ini mulai mendapat perhatian dari karyawan Atlantic City. Mr. Voss pun langsung menyambut Mahoney dengan sangat ramah. Ia mengenalkan dirinya sebagai pemilik kasino dan mempersilahkan Mahoney untuk menganggap Atlantic City ini seperti rumahnya sendiri. Mahoney boleh makan, tidur, dan berkembang biak di sana. Ia bahkan menawari hidangan mewah untuk Mahoney. Karena sebenarnya Mr. Voss ini berniat untuk memperlakukan Mahoney seperti raja supaya menjadi pelanggan tetap. Namun ternyata Mahoney justru menolaknya. Dia cuma ingin iga bakar tanpa saus dan juga minuman bersoda. Sementara itu tidak cuma Mahoney yang diberi keistimewaan. Atlantic City juga memberikan akomodasi mewah untuk siapapun yang sedang bersama Mahoney. Dan pada kesempatan ini adalah Doug. Ia bahkan sampai diminta pindah kamar dari kelas standar ke kelas suite, yaitu kamar paling mewah di hotel tersebut, yang sofanya empuk seperti omongan tetangga. Dan hal itu membuat Doug merasa sangat senang. Namun lama-lama Doug merasa bosan di kamarnya. Ia pun menemui Mahoney yang sedang berada di meja judi.
Akan tetapi Mahoney langsung menyuruhnya pergi. Doug pun merasa bingung hingga akhirnya Mahoney memberinya chip senilai $5.000 dan meminta Doug untuk menjauh darinya. Maka setelah mengantongi $5.000 ini, Doug pun pergi ke mesin slot. Ia juga ingin bersenang-senang selama di Atlantic City. Sayangnya 5 menit kemudian Mahoney menemuinya dan meminta Doug untuk mengembalikan $5.000-nya tadi. Doug pun merasa sangat kesal dan memilih untuk kembali ke kamar aja. Sedangkan Mahoney kembali fokus di meja judi. Sama seperti sebelumnya, Mahoney selalu berjudi dengan perhatian penuh. Akan tetapi malam ini Mahoney kalah lagi seperti MU yang gak pernah menang. Ia pun meninggalkan meja judi dan langsung tidak nafsu makan. Mahoney lantas pergi ke tangga darurat dan ia bertemu dengan seorang pelayan bernama Bernie. Begitu Mahoney datang, Bernie langsung mengira kalau pria itu baru saja kalah besar. Oleh karena itu, Bernie yang lagi makan iga bakar pun menawarkannya kepada Mahoney. Dan di sini ketika Mahoney mendengar iga bakar, ia langsung tertawa dan baru ingat dengan pesanannya. Mr. Foss pun melihat interaksi ini dari CCTV dan menyimpulkan kalau Mahoney menyukai keberadaan Bernie. Oleh karena itu, Mr. Foss pun langsung memanggil Bernie dan menaikkan jabatannya dari pelayan dapur menjadi pelayan kasino. Namun khusus untuk Bernie, ia meminta pemuda itu untuk melayani Mahoney dan mengikuti kemanapun Mahoney berada. Esoknya Mahoney kembali ke kantor seperti biasa. Akan tetapi dia punya rencana baru untuk membayar kekalahannya dan meminta data nasabah atas nama Dana Selkirk. Ternyata Mahoney menjual surat pinjaman Selkirk sebagai obligasi. Setelah itu Mahoney membuka pinjaman baru dengan identitas baru bernama Roger O'Connor. Maka dengan pinjaman baru ini Mahoney bisa mencairkan lagi uang dari sana yang kali ini sebesar $200.000. Dan setelah itu Mahoney pun langsung menghubungi Frank dan memasang taruhan seperti sebelumnya. Beberapa saat kemudian Mahoney pun dipanggil oleh bosnya. Tampaknya Bill Gooden mulai curiga dengan transaksi yang terjadi dalam pekerjaan Mahoney. Namun saat ia akan memeriksanya, Mahoney bisa menjawab dengan penuh keyakinan seolah-olah semua nasabahnya sedang baik-baik saja. Dan karena Mahoney memang pria yang cerdas, Gooden pun mempercayainya begitu aja. Padahal sekretaris Mahoney sendiri juga sempat curiga. Bahkan ia berkata kalau nasabah Mahoney yang bernama Roger O'Connor tampak seperti hantu karena dia tidak pernah datang ke bank atau menemui Mahoney di kantornya. Dan malamnya lagi-lagi Mahoney sudah sampai di Atlantic City. Kali ini Mr. Foss benar-benar memperlakukannya seperti raja dan rela menyediakan apapun demi kenyamanan Mahoney. Akan tetapi pria itu tampak tidak tertarik. Baginya, ia kesini hanyalah judi, dan dengan hanya judi, Mahoney bisa bersenang-senang. Hal ini pun membuat Mr. Foss merasa heran karena baru kali ini ia bertemu dengan seorang pejudi yang seperti Mahoney. Ia pun menyebutnya sebagai pria es, karena Mahoney terlihat sangat kaku dan juga dingin, kayak doi. He's a goddamn thoroughbred. I love him. Esok paginya Mahoney sudah pulang ke rumah. Seperti biasa, ia selalu merasa lelah setelah melakukan perjalanan ke Philadelphia. Namun minggu ini, Belinda ingin mengajak Mahoney berlibur. Selama ini Mahoney selalu bersenang-senang sendiri tiap akhir pekan. Jadi Belinda berinisiatif untuk ngajakin pacarnya itu liburan berdua. Mahoney pun menyetujuinya dan mereka pun memutuskan berlibur ke Las Vegas. Akan tetapi sebelum berangkat, Mahoney sempat mampir ke rumah Quinson. Karena Frank tidak ada, maka Mahoney pun menitipkan taruhan basketnya pada Quinson. Namun saat Mahoney sudah berada di bandara untuk menunggu pesawat, Frank dan Quinson tahu-tahu datang. Ternyata Frank ingin menagih utang Mahoney sebesar $40.000. Mahoney pun panik karena ia tidak ingin pacarnya tahu kalau ia sedang bermasalah dengan Frank. Akhirnya, mau gak mau, Mahoney berjanji akan melunasinya dalam beberapa hari lagi. Sementara itu, Belinda pun merasa curiga. Ia langsung bertanya kepada Mahoney tentang 2 orang yang tiba-tiba menemuinya tadi. Tapi Mahoney hanya menjawab bahwa 2 orang tadi cuma teman lama yang kebetulan bertemu. Tanpa dia tahu selama ini Frank Perlin telah diawasi oleh polisi.
Penyelidikan yang dipimpin oleh detektif Ben ini berusaha mencari tahu para korbannya Frank yang diketahui sebagai bandar judi. Hingga kini mereka tahu kalau ada seseorang bernama Mahoney yang semakin sering berhubungan dengan Frank. Untuk itu, Ben menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi tentang Mahoney, the King of Rungkat. Sementara itu, beberapa jam kemudian, Belinda dan Mahoney akhirnya tiba di Las Vegas. Mereka pun langsung tiba di hotel dan Belinda terlihat senang sekali. Ia nggak nyangka Mahoney memesan hotel mewah untuk mereka berdua. Dan Belinda berpikir kalau mereka nanti akan menghabiskan waktu berdua di sana. Sayangnya, kenyataan nggak begitu. Ketika Belinda mandi dan Mahoney sendirian di kamar, ia merasa bosan. Dan akhirnya Mahoney pun pamit keluar dengan alasan ingin mencari udara segar. Padahal sebenarnya Mahoney tidak bisa mengusir pikirannya dari yang namanya berjudi. Ia pun bertemu dengan pengelola kasino di Las Vegas yang ternyata merupakan milik Mr. Foss juga. Jadi Mahoney juga disambut dengan baik di sini. Sang pengelola pun berkata kalau Atlantic City cabang Las Vegas ini mempunyai aturan yang lebih longgar dibanding yang ada di Philadelphia. Jadi ia yakin kalau Mahoney pasti bisa lebih bersenang-senang lagi di tempat ini. Maka beberapa saat kemudian Mahoney pun berada di kasino dan memenangkan beberapa putaran permainan. Sementara itu kabar bahwa Mahoney berjudi di Las Vegas akhirnya sampai ke telinga Mr. Foss. Dia pun marah besar karena pelanggan tetapnya tahu-tahu melipir ke kasino lain. Ia bahkan memanggil Bernie dan menyalahkan pemuda itu karena berpikir jika Bernie telah menjelek-jelekan Atlantic City cabang Philadelphia. Dan tanpa menunggu penjelasan Bernie yang tidak tahu apa-apa, Mr. Foss pun langsung memecatnya. Untuk itu, Mr. Foss pun menyewa detektif swasta untuk mencari tahu siapa Mahoney ini sebenarnya. Ia jadi penasaran dengan Mahoney dan bagaimana cara pria itu memperoleh uang terus-menerus. Mr. Foss tahu kalau Mahoney bukanlah seorang pengusaha, dan dengan keberadaan Mahoney yang tiba-tiba berjudi di Las Vegas, Mr. Foss berpikir kalau Mahoney bukan orang sembarangan. Sementara itu, Belinda yang berada di Las Vegas bersama Mahoney justru ditinggal begitu aja di dalam kamar. Wanita itu menunggu kekasihnya kembali, tapi nyatanya sampai malam tiba, Mahoney belum pulang. Akhirnya Belinda pun terpaksa mencarinya, walaupun sebenarnya ia menahan harapannya yang sebenarnya ingin segera dilamar. Seperti orang-orang pacaran pada umumnya yang liburan ke Las Vegas. Beberapa saat kemudian Belinda berhasil menemukan Mahoney di kasino. Tentu aja Belinda langsung ngajakin ia pulang tanpa diduga Mahoney malah justru menyuruhnya untuk pergi. Belinda pun gak terima, namun tampaknya Mahoney gak peduli dan meminta Belinda untuk menunggu aja. Sementara itu Belinda yang udah merasa menunggu seharian akhirnya marah besar. Ia berpikir kalau Mahoney tidak benar-benar serius mencintainya karena Mahoney lebih memilih berjudi dan mengabaikan liburan mereka. Untuk itu, Belinda pun langsung pergi sebelum ia diusir oleh satpam. Dan ternyata Belinda tidak hanya pergi dari kasino, ia juga pergi dari Las Vegas dan kembali pulang ke Toronto sambil membawa kekecewaan yang bertumpuk di hatinya. Sementara itu di Philadelphia, Mr. Foss telah mendapat informasi kalau Mahoney baru aja meninggalkan Las Vegas. Ia juga diberi kabar kalau Mahoney telah memenangkan perjudian di Las Vegas sampai membuat bandarnya rungkat. Dan kabar bagusnya adalah Mahoney juga membayar uang kekalahannya di Atlantic City, cabang Philadelphia, yang membuat Mr. Foss yakin kalau Mahoney pasti kembali lagi ke tempatnya. Dan oleh karena itu, Mr. Foss meminta asistennya untuk memanggil Bernie lagi. Bernie pun ditarik ulur seperti hubungan kamu sama doi. Ia ingin pemuda itu bekerja kembali melayani Mahoney. Sementara itu keesokan paginya Mahoney pulang ke rumahnya bersama Belinda. Belinda lantas segera menemui Mahoney untuk membicarakan liburan mereka yang berantakan. Yang jelas Belinda menuntut permintaan maaf dari Mahoney dan meminta pacarnya itu menunjukkan rasa bersalah. Mahoney pun menurutinya, tapi hanya sebatas itu. Ia terlihat tidak menyesali kebiasaannya yang suka berjudi, bahkan sampai mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Mahoney lantas mengaku kalau ia tidak bermasalah dengan berjudi, tapi ia cuma punya kesulitan finansial. Hal ini pun membuat kemarahan Belinda mereda.
Ia akhirnya berniat membongkar tabungannya sejumlah $5.000 untuk membantu Mahoney menyelesaikan masalahnya. Namun sayangnya jumlah itu nggak cukup, karena selama ini Mahoney bermain di angka ratusan ribu dolar. Setelah itu Mahoney pun berangkat ke kantor. Tapi sebelum ia sampai di kantornya, Mahoney menyempatkan diri bertemu dengan Frank. Ia menempati janjinya untuk membayar utang sebelumnya, karena semalam ia telah menang besar di Las Vegas. Setelah itu Mahoney baru pergi ke kantor yang ternyata sudah didatangi oleh petugas OJK. Mahoney pun merasa takut dan hampir kabur. Tapi karena saat itu ia sudah bertemu dengan teman-teman kantornya, akhirnya Mahoney pun membatalkan niatnya untuk pergi. Dari perusahaan ini, auditor pun menemukan rekening bodong dari nasabah yang bernama Roger O'Connor, karena ia tidak melihat adanya jaminan keamanan di sana. Oleh karena itu, petugas OJK langsung bertanya kepada Mahoney. Akan tetapi, Mahoney bisa menjawabnya dengan tenang bahwa pinjaman Roger O'Connor ini telah dibayar lunas hari ini. Untuk itu, auditor pun gak jadi mempermasalahkannya lagi karena baginya penyelidikan ini sudah jelas. Namun Mahoney belum bisa merasa tenang. Hubungannya dengan Belinda semakin buruk sejak liburan mereka ke Las Vegas kemarin. Hal itu semakin parah ketika Mahoney yang seharusnya menghabiskan waktunya dengan keluarga Belinda tahu-tahu pamit pergi. Dia berkata kalau ada keadaan darurat yang gak bisa ditinggal, padahal ia sebenarnya cuma ingin ke Philadelphia. Setelah itu Mahoney pun ke Atlantic City, tapi sejak kantornya diaudit oleh petugas, Mahoney sekarang menjadi lebih berhati-hati. Ia sudah menutup akun-akun bodong yang selama ini ia gunakan untuk menyimpan uang judinya. Oleh karena itu, Mahoney sekarang menarik tunai semua uang-uang yang ia miliki, yang ternyata itu mengundang perhatian orang lain. Begitu tiba di Philadelphia, Mahoney langsung disambut oleh pria yang mengaku sebagai sopir taksi. Dia bahkan memaksakan diri untuk mengantar Mahoney sampai ke tempat tujuan. Mahoney pun terpaksa menerimanya, tapi dalam hati ia merasa was-was. Sampai di tengah perjalanan, Mahoney menyadari kalau sang sopir memilih jalan yang berbeda dari biasanya. Mahoney pun merasa ketakutan, apalagi ketika sopir ini berkata kalau ia ingin mampir sebentar di jalan tersebut. Mahoney pun berpikir kalau pria ini adalah orang jahat. Jadi ketika sopirnya turun, Mahoney pun langsung mengunci semua pintu mobilnya dan berusaha menyelamatkan uangnya. Beberapa saat kemudian, Mahoney tiba di Atlantic City dan langsung bertemu dengan Mr. Foss. Dan begitu mendengar cerita Mahoney barusan, Mr. Foss menawarkan akomodasi pesawat jet pribadi kepadanya. Mr. Foss juga menyarankan pada Mahoney untuk membuka rekening baru di Amerika. Tapi Mahoney menolaknya dengan alasan pajak yang tinggi, setinggi harapan orang tua agar anaknya jadi PNS. Akhirnya Mahoney pun keluar gedung dan ingin menikmati udara segar. Ia lantas bertemu dengan Bernie tanpa Mahoney sadari. Bernie sebenarnya pelan-pelan memberitahu Mahoney bahwa ia sedang dimanjakan oleh Mr. Foss. Hal itulah yang membuat Mahoney ketagihan di Atlantic City. Padahal itu hanya menciptakan masalah baru bagi kehidupan Mahoney. Gak lama kemudian Mr. Foss kembali menemui Mahoney dan kali ini ia punya pilihan baru. Mr. Foss pun menyarankan Mahoney untuk mengirim semua uangnya kembali ke bank perusahaan Mr. Foss yang bernama Sunshine Clearing Corporation. Mr. Foss menjamin keamanan Mahoney, bahkan satu rekening di bank tersebut bisa digunakan lebih dari satu orang. Dan akhirnya Mahoney pun menerima saran ini. Setelah itu, begitu kembali ke kantornya, Mahoney langsung menghubungi bank milik Foss ini dan mengirim seluruh uangnya yang sejumlah 1,4 juta dolar atau sekitar 2,2 miliar rupiah. Yang kalau dipakai buat beli vitamin C dijamin kamu gak akan pernah sariawan sampai kiamat. Di sisi lain, Mahoney juga berniat mengirim uang sejumlah 40.000 dolar atas nama Frank Perlin dan ia mengaku kalau Frank Perlin berada di Las Vegas. Kabar ini pun langsung sampai pada Mr. Foss. Setelah mendengar hal ini, Mr. Foss langsung ketar-ketir, apalagi ia tahu jika Frank sebenarnya berada di Toronto. Mr. Foss pun takut kalau Mahoney bisa menipu sistem dan ia dapat membawa uangnya kabur begitu aja. Sampai akhirnya Mr. Foss harus mengadakan rapat bersama jajaran pejabat Atlantic City. Hingga di dalam rapat itu ia memutuskan kalau Mr. Foss akan mengirimkan anak buahnya untuk menjemput Mahoney di Toronto. Untuk itu ia bisa mengawasi Mahoney yang akan mencairkan uangnya dalam bentuk tunai.
Maka Mahoney sendiri langsung menghubungi Frank dan meminta waktu untuk bertemu. Tadinya Frank berpikir kalau Mahoney ingin segera melunasi utangnya, jadi ia pun menyetujui rencana pertemuan itu yang diadakan di Bandara Toronto pada pukul 6 sore. Dan beberapa saat kemudian Mahoney pun tiba di lokasi yang udah ditentukan. 5 menit kemudian Frank segera menyusul. Frank pun langsung menagih utang Mahoney, tapi Mahoney memintanya mampir ke ruang tunggu terlebih dahulu. Sementara itu, Mahoney pergi membeli tas kecil di tempat persewaan mobil karena ia akan mencairkan semua uang miliknya. Gak lama kemudian, Frank baru menyadari kalau ternyata Mahoney telah menggunakan namanya untuk membuka rekening baru di bank milik Mr. Foss. Untuk itulah ia harus tanda tangan seolah-olah Frank ingin menarik uang tunai untuk membayar Mahoney. Akan tetapi, Mahoney berkata bahwa itu gak penting. Yang penting sekarang Frank harus menandatangani persetujuan itu dan Mahoney bisa membayar utangnya. Akhirnya urusan itu pun selesai dan Mahoney berangkat ke Philadelphia menggunakan jet pribadi milik Mr. Foss. Sementara itu sejak tadi detektif Ben dan anak buahnya sedang mengawasi Mahoney dan Frank. Sejak ia tahu kalau Mahoney adalah manajer bank, ia sudah berhasil melacak penggelapan uang dari kantor Mahoney tersebut. Jadi sekarang detektif Ben pun bekerja sama dengan beberapa polisi untuk mencari tahu tujuan Mahoney yang sedang menuju Philadelphia. Beberapa saat kemudian polisi suruhan Ben pun menemukan Mahoney di Atlantic City. Akhirnya mereka tahu kalau Mahoney ini adalah pelanggan tetap di tempat tersebut. Maka sekarang Ben pun menunggu Mahoney kembali ke Toronto dan berencana menangkap pria itu. Sementara itu Mahoney yang udah tiba di Atlantic City langsung disambut oleh Mr. Foss. Ia pun menukarkan semua uangnya dalam bentuk chip dan main judi sepuasnya. Awalnya Mahoney meraih kemenangan beruntun dan itu membuat orang-orang kagum padanya. Sedangkan di sela-sela permainan itu Bernie menyuruh Mahoney untuk berhenti. Ia ingin menyadarkan Mahoney sebelum pria itu kehilangan semuanya. Can't do that. Look, you did it. Akan tetapi Mahoney adalah pria yang keras kepala. Ia nggak mau berhenti dan tetap fokus untuk berjudi. Hingga ia tiba di titik di mana ia melihat dirinya sendiri yang ternyata sudah terlalu fanatik kepada judi. Mahoney pun menyadari kalau judi tidak hanya membuatnya kehilangan uang dan orang terdekat. Ia bahkan kehilangan dirinya sendiri saking seriusnya pada taruhan ini. Gara-gara itu Mahoney pun gak bisa berkonsentrasi sampai akhirnya ia harus kalah dan rugi besar. Maka Mahoney pun berniat untuk pulang aja ke Toronto. Ia lantas berpamitan pada Bernie dan berterima kasih karena telah melayaninya selama ini. Mahoney juga menyadari kalau ia belum pernah berterima kasih karena terlalu memikirkan soal judi. Mahoney bahkan berpamitan juga kepada Mr. Foss karena untuk saat ini ia berniat untuk berhenti judi dan ia ingin mengganti hobinya menjadi pelatih musang balap. Mahoney pun kembali ke Toronto dan ia sebenarnya sudah ditunggu oleh detektif Ben bersama anak buahnya. Tadinya detektif Ben menunggu Mahoney terlebih dahulu, tapi ketika mobil Mahoney berhenti, akhirnya detektif Ben dan para polisi lainnya menangkap pria itu dengan tuduhan penggelapan dana nasabah. Turn around and put your hands on your head. Put your hands behind you. Mahoney lantas ditangkap polisi dan diinterogasi. Dan selama pemeriksaan ini, Mahoney sebenarnya masih tidak ingin mengakui kalau ia bukan pecandu judi. Ia cuma terhalang masalah finansial yang rasanya seperti kebohongan. Para polisi pun kemudian memeriksa orang-orang di sekitar Mahoney termasuk Belinda. Polisi juga mendatangi atasan Mahoney yang tidak percaya kalau anak buahnya itu bisa menggelapkan dana uang kantor. Dan setelah semua pemeriksaan ini berakhir, Mahoney langsung dijemput pulang oleh Belinda. Mahoney pun berkata bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Belinda akhirnya percaya pada Mahoney dan ia bersedia memaafkannya. Untuk itu, Mahoney pun mengajak Belinda liburan ke Niagara Falls sebagai ganti atas liburan ke Las Vegas yang berantakan tempo hari. Akhirnya, sejak ditangkap polisi, Mahoney menyadari perbuatannya dan ia memutuskan untuk benar-benar bertobat. Karena kebahagiaan sebenarnya justru berasal dari diri sendiri dan orang-orang yang ia sayangi. That I won't let you go, put your arms around me
could show you